Yang belum menikah, ketahuilah bahwa pernikahan itu bukan hanya menjadi raja dan ratu sehari. Pernikahan itu bukan hanya seragam bersama dari keluarga. Antum lihat kadang-kala kalau orang menikah, bapaknya pakai seragam warna kuning emas, menantunya pakai warna kuning emas, pelayannya semua kayak gitu. Pernikahan itu bukan gedung yang mewah, bukan makanan yang enak yang disuguhkan, bukan undangan yang ramai yang didatangkan, bukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang pernikahan itu, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu telah mengambil dari diri kalian para lelaki. Yang suka cerita nikah ini perempuan apa laki-laki? Jemaah, yang suka ngomong walaupun sudah nikah masih ngomong nikah, laki-laki. Walaupun sudah tua-tua ya, kadangkala dilihat jenggotnya putih kayak bapak kita ini, nggak pernah ngomong tentang poligami, nggak. Ngomong terus, masih wes tuwek jemaah. Nah, karena mereka berpikir itu sesuatu yang lezat. Masya Allah. Betul. Jadi orang itu kalau nikah tua bisa hitam lagi jenggotnya. Kalau nggak percaya buktikan. Ketika Utsman bin Affan bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, udah tua Abdullah bin Mas'ud, dikatakan, ala nuzawwijuka, apakah engkau nggak mau kita nikahkan engkau? Udah tua. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda yang mampu menikah hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu membuat kita lebih bisa menjaga pandangan mata. Wa ahsan lil farj. Menikah itu bisa membuat antum menunggu istri antum di pintu surga. Antum akan menjaga kemaluan antum. Bisikan di telinga kita, pandangan mata kita, lisan kita, hati kita bisa mengantarkan kepada keluarnya air mani dari jalan yang haram. Suruh menikah. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau aku tahu umurku tinggal 10 hari dan aku tidak punya istri, aku akan menikah. Dari pentingnya pernikahan ini. Tapi bukan bicara tentang kelezatan semata, bicara tentang tanggung jawab yang besar sekali. Allah dalam Al-Quranul Karim itu ketika berbincang tentang mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu perjanjian yang berat. Perjanjian yang berat itu jamaah hanya disebut di 3 di Al-Quranul Karim. Perjanjian Allah dengan para nabinya, agar mereka menyampaikan firman Allah, tauhid, agar mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Bani Israel diangkat itu bukit Tursina, gunung Tursina diangkat untuk perjanjian yang besar ini. Kita berpikir, oh perjanjian, janji suci itu jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota dewan. Ternyata perjanjian terbesar yang ketiga adalah perjanjian suami kepada istri. Mitsaqan ghalidha. Sehingga pernikahan ini memerlukan ilmu. Bukan hanya sekedar punya uang menikah. Bukan hanya karena punya nafsu kemudian dia menikah. Karena kalau tidak, istri kita bukan menanti kita di pintu surga. Ini buat para wanita juga. Bukan menanti di pintu surga, tapi berdiri ketika hisab dijalankan. Akan ada manusia-manusia yang bangkrut
Orang ini sholat, tiap tahun berangkat umroh di bulan Ramadan. Yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya jangan ditanya, dia bangun masjid di sini di sana. Tapi bisa jadi dia merugi karena pernah menyakitin manusia. Gimana kalau yang disakiti istrinya sendiri? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailul lil mutaffifin. Wail itu nama lembah yang ada di neraka, atau kecelakaan, kesengsaraan buat orang yang curang. Allah contohkan kecurangan ini dalam perdagangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli sama orang selalu minta tambahan. Nih hati-hati antum kalau suka beli bonus mas ya, beli apa pinggir jalan biasanya mangga, jeruk lagi ditimbang, sudah pas 1 kilo lalu ngambil 1. Mas bonusnya sambil dibungkus, itu yang jualan. Aduh. Ada manusia seperti itu. Tapi kalau dia yang jualan, selalu dia kurangi. Ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ada suami-suami yang selalu menuntut kepada istrinya haknya sebagai suami. Apa kata suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin, taati dan patuh kalau ingin masuk surga. Allahu Akbar. Ya, suami bisa berkata seperti itu. Karena memang surganya seorang istri siapa? Suaminya. Tapi jangan lupa, sang suami pun bisa masuk neraka karena tidak memberikan hak-hak istri. Istrinya akan beri menuntut, ya Allah fulan ya Allah, komandan di rumah kami, nggak pernah ngajarin kami, tidak pernah menjelaskan kami mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan dia bawa yang haram ke dalam rumah. Dia kasih makan kami dan anak-anak dengan yang haram, ya Allah. Marah sedikit, kebun binatang keluar dari mulutnya. Ada yang seperti itu jemaah? Ibu-ibu ada yang seperti itu suaminya? Ada apa enggak? Ada. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Nah, tahu-tahu dari mulutnya keluar macan, keluar anjing. Wah, heran bisa keluar dari mulutnya itu. Nyimpennya di mana itu binatang jam? Yang lebih parah, WC keluar dari mulutnya. Antum pernah melihat? Mulut ini biasanya makan yang enak, tahu-tahu keluar kotoran dari mulutnya. Astagfirullahaladzim. Mungkin istrinya diam, tapi kalau istri antum tidak memaafkan antum, akan ada persidangan yang adil. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu pun yang ditolak. In kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalau ia lakukan kebaikan yang seberat biji sawi yang antum lihat, seberat itu kebaikan atau keburukan, ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan datang, akan ditimbang nanti. Ini ucapanmu, ini perkataanmu. Maka kalau bicara pernikahan ini tanggung jawab. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Masya Allah. Ono apa kok rame-rame terus? Aman? Aman. Oh, alhamdulillah. Yang penting aman.
Apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini lelaki yang suka menghafal ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hafalkan juga firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suami ngeluarkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istrinya mengeluarkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Supaya kita tahu rumah tangga bisa sampai ke surga ketika setiap pasangan tahu dengan kewajiban. Bukan tahu sama haknya. Kita itu lebih tahu sama hak kita daripada kewajiban kita. Kalau bicara hak kita, Masya Allah. Kita tahu apa sih kewajiban ana sebagai suami. Fa in karihtumuhunna. Bayangkan Allah berbincang dalam konteks suami benci sama istri. Jamaah, antum kalau nikah, antum akan dapatin istri antum penuh dengan kekurangan. Ya, antum akan lihat. Ternyata istri ana, ya keringatnya kurang enak. Ternyata istri ana gak pandai bersolek. Ternyata istri ana nggak pandai memasak. Ternyata ada banyak kekurangan istrinya. Tapi ternyata kata Allah, kalau engkau benci sama istrimu, apa yang harus kau lakukan? Ceraikan dia, pulangkan ke rumah orang tuanya? Lah. Allah suruh para lelaki sabar. Karena hati lelaki berbeda dengan hati wanita. Beda.